Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya untuk membahas materi matematika. Dalam video kali ini, saya akan membahas program linier. Nah, apa sih sebenarnya program linier itu? Ini adalah persepsinya. Jadi, dalam suatu industri, terkadang sebuah perusahaan dapat memproduksi beberapa jenis produk sekaligus. Setiap produk tersebut mempunyai batasan-batasan dalam produksi, seperti ketersediaan bahan baku, model yang dimiliki, dan waktu pengerjaan. Nah, batasan-batasan ini disebut sebagai kendala. Kendala ini dimodelkan secara matematis dalam bentuk pertidaksamaan linier. Dengan menyelesaikan kendala-kendala tersebut, perusahaan berusaha mengoptimalkan tujuan. Apa tujuannya? Yaitu memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya atau modal yang dimiliki. Dalam ilmu matematika, masalah seperti ini dipelajari dalam program linier. Nah, baik. Untuk yang pertama kali ini kita mencoba untuk menggambar daerah penyelesaian terlebih dahulu. Yang harus dilakukan atau langkah yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, tentukan nilai dari X dan Y. Kemudian letakkan nilai X dan Y pada sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, gunakan titik uji untuk menentukan DP atau HP. Contoh 1, gambarlah daerah penyelesaian dari setiap pertidaksamaan berikut. A. X lebih dari sama dengan 0. B. Y lebih dari sama dengan 0. C. X kurang dari sama dengan 0. Saya ulang, C. X kurang dari sama dengan 4. Dan yang D. Negatif 2 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 3. Penyelesaiannya, yang pertama untuk A, kalian gambar dulu untuk sumbu X dan sumbu Y. Di sini adalah X dan di sini ada sumbu Y. Nah, X lebih dari 0 maka ada di kanan sumbu Y karena nilainya positif. Di sini. Saya asir ya. Ini adalah X bernilai positif atau bisa saya buat di sini adalah himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian. Kemudian B, Y lebih dari 0 atau Y bermakna dia positif. Maka penyelesaiannya ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Nah, nilai Y negatif itu ada di atas sumbu X. Nah, jadi di sini. Ke atas. Jadi bisa saya tulis di sini adalah daerah penyelesaian untuk Y positif. Kemudian untuk C, X kurang dari sama dengan 4. Nah, di sini kalian tentukan angka 4 atau sumbu X-nya dulu dan Y, dan X-nya adalah kurang dari 4. Kalian buat titik 4. Nah, kemudian kalian garis. Nilai yang ada yaitu kurang dari 4. Gimana? Di sini. Ini ada dia kurang dari 4. X-nya kurang dari 4. Oh, kan ya? Nah, ini semua. Daerah
penyelesaian. Kemudian untuk D, min 2 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 3. Nah, kalian tentukan titik negatif 2 pada sumbu Y. Ini tadi sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Maka negatif 2, kemudian titik 3, kemudian kalian garis. Nah, karena Y ada di antara min 2 sampai 3, maka dapat kita simpulkan bahwa daerah penyelesaiannya di sini. Lanjut contoh kedua. Contoh kedua ini ada dua soal. 2x plus y kurang dari 8 dan x min 2y lebih dari sama dengan 6. Yang pertama penyelesaiannya, kalian buat dulu kotak bantu. Isikan x dan juga y. X-nya di sini kosong. Kemudian isi X yang masih kosong ini. Ya, jadi anggap saja Y-nya tidak ada. Jadi 2X sama dengan 8. Maka nilai X-nya adalah 4. Ya, yang 8 dibagi 2. Jadi di sini dia 4. Kemudian untuk mengisi Y, anggap saja X-nya tidak ada. Maka Y sama dengan 8. Maka Y-nya di sini adalah 8. Kemudian nanti kalian masukkan pada garis sumbu Y dan sumbu X. X-nya 4 dan Y-nya 8. Kemudian kita garis. Nah, untuk menentukan daerahnya, maka kita dapat gunakan titik uji. Untuk titik uji, paling mudah kita gunakan titik yang di sini, yaitu X-nya kosong, Y-nya kosong. Jadi di sini ada titik X0, berarti maksudnya X-nya kosong dan Y-nya kosong ya. Nah, jadi kalian masukkan ke sini. 2, X-nya ganti kosong. Tambah Y-nya ganti kosong. Kurang dari 8. 2 kali 0 ya. Plus 0 kurang dari 8. Jadi 0 kurang dari 8. Nah, dari sini terlihat bahwa 0 kurang dari 8. Ini benar apa salah? Kan benar ya. Benar. Nah, karena dia benar, maka dia menjadi daerah penyelesaian atau DP. Ini. Daerah penyelesaian. Baik, lanjut untuk contoh yang kedua. Sama, kita buat dulu garis atau kotak bantunya. X sama Y. X-nya 0. Nah, kemudian kita isi. Jadi, X sama dengan 6. Oke, berarti X-nya 6 ya. Kemudian untuk Y, berarti min 2Y sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 6 dibagi negatif 2, yaitu negatif 3. Oke. Negatif 3. Kita masukkan pada sumbu X dan Y. X-nya ini ada sumbu Y. X-nya 6, Y-nya negatif 3. Kemudian kita garis. Setelah itu kita gunakan titik uji di sini. Mewakili daerah yang ada di sini. Yang ada di atas garis merah ini ya. Kita masukkan pada permasalahan yang ada. Itu negatif 2 kalikan 0. Dia lebih dari sama dengan 6. Apakah 0 itu lebih dari sama dengan 6? Tidak ya, tidak. Nah, karena di sini tidak, maka daerah penyelesaiannya ada di bawah.
daerah penyelesaian. Baik, lanjut pada contoh yang ke Oke. Nah, selanjutnya untuk melatih kalian agar lebih paham, coba kalian kerjakan soal-soal yang ada di ini atau latihan ini, kemudian kalian isikan pada kolom komentar. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.